Halo TWM Families, welcome back. Kalau kamu perhatiin chart ini, Bitcoin tidak langsung trend. Market itu berhenti, muter, lalu jalan lagi. Di video ini aku mau jelasin range expansion langsung dari chart yang kalian lihat. Biar kamu paham kapan market betul-betul keluar dari balance dan kapan cuman bikin trader ini kejebak. Sebelum mulai, kalau kamu mau belajar market dengan cara yang objektif dan sehat, kamu bisa join komunitas TWM di Discord gratis. Link ada di deskripsi. Semua konten yang aku bikin di channel ini 100% gratis. Jadi kalau kamu merasa terbantu, support kecil seperti subscribe atau like itu sudah sangat berarti. Nah sekarang karena kalian sudah lihat chartnya di Bitcoin per USDT, time frame 4 jam, dan TPO weekly, kita masuk ke topik pertama. Apa yang kita lihat di chart? Nah, di chart ini kita lihat beberapa weekly balance yang terbentuk rapih ya. Jadi kita bisa perhatikan dari TPO ini dia membentuk cluster sudah ada sekitar 3 minggu ya, dari opening range Monday Desember tanggal 15. Nah, ini sampai ke minggu ketiga. Nah, ini sudah terbentuk cluster dan begitu pula dengan range TPO yang sebelumnya ya. Jadi dari starting point yang Monday November tanggal 24, di sini juga terbentuk yang namanya cluster. Kenapa dibentuk cluster? Karena ini adalah market yang sedang forming balancing ya. Jadi balancing area ini terbentuk karena value yang tidak berpindah ke satu arah yang sama, ke atas semua atau ke bawah semua. In this case, semua value yang terbentuk dengan relevansi dengan TPO yang terjadi di minggu setelahnya ini membentuk cluster dan dia berarti cenderung market sedang sideways. Ya, jadi dari ciri-ciri utamanya yang kita pahami dari video-video sebelumnya bahwa ada value area yang terbentuk dengan tebal ya, dengan point of control yang stabil. Dalam arti adalah point of control ini dia tidak berpindah ke arah luar value. Jadi lihat di sini point of controlnya, lalu di sini point of control di TPO setelahnya, dan point of control di TPO setelahnya. Jadi market ini cenderung bergerak sideways ya, karena value-nya tidak melakukan yang namanya range expansion, atau di sini kalau kalian sudah mengerti tentang value shift migration, di sini tidak ada value migration yang berpindah ke satu arah ke atas semua atau ke bawah semua ya. Dan di sini juga ya dengan TPO yang dimulai dari 15 Desember. Nah, di sini juga sama. Point of control-nya stabil, dia di sini, lalu dia terbentuk di minggu setelahnya masih di dalam value yang sama, lalu di sini juga sama di TPO yang Desember tanggal 29 ya. Di sini POC-nya masih stabil. Lalu harga ini bolak-balik di area yang sama. Jadi ketika market ini clustering atau sedang sideways, maka di dalam auction market theory atau classic reading dengan expansive framework, ini tidak ditentukan dengan kenaikan harga atau penurunan harga di mana, tapi kita melihatnya dari value yang migrate atau tidak. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan dari poin-poin charts yang ada di sini ya, banyak minggu dengan TPO mengembang ke samping. Ya, jadi kalau misalnya kalian lihat ini TPO-nya mengembang ke samping, tapi harga pun membentuk compression di dalam value. Jadi harga ini tidak bergerak kemana-mana. So dia hanya bermain di dalam TPO ini ya. Lalu kalian tahu dari keadaan TPO yang mengembang ke samping ya, bukan terjadi adanya ekspansi, ini adalah tanda-tanda market sedang balance. Dan di sini berarti belum ada urgency membuat trend ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam topik kedua, kesalahan umum trader itu apa sih Bang di kala market seperti ini? Nah, kesalahan paling sering trader ini lihat candle tinggi dibilang breakout ya. Padahal di sini ada momen di mana harga keluar sedikit lalu balik ke value. Nah, kalau misalnya kita hapus di sini, kalian perhatikan, kalian kan sudah belajar failed auction ya sebelumnya. Kita masuk ke dalam mode replay. Nah, di sini ada closing week ya, dia udah masuk ke Monday yang baru Desember tanggal 22 terhadap relevansi TPO yang starting point-nya di 15 Desember. Nah, saat TPO ini udah selesai, udah close, price ini keluar ya. Price ini keluar dari value ya, opening range, dia keluar nih. Dia keluar, kita lihat
Nah, ternyata saat price ini mencoba attempt untuk inisiatif dan mencoba untuk melakukan yang namanya acceptance terhadap fair value sebelumnya yang terbentuk dari tanggal 8 Desember, di sini ada rejection. Ya, ini clear sekali. Jadi di sini ada failed auction, ya, di mana tidak ada pembentukan value di atas area balance sebelumnya. Lalu yang kedua, di sini ada momen setelah ada rejection, di sini ada return to value, ke value yang sebelumnya di sini. Nah, ini bukan range expansion, ya. Jadi kamu melihat di sini harga keluar sedikit, lalu balik lagi ke value. Nah, ini berarti ada failed auction. Failed auction-nya ada di sini. Nah, ini bukan yang namanya range expansion. Nah, sekarang kalau kita mau bicara tentang range expansion, berarti kita harus masuk ke dalam topik selanjutnya. Range expansion yang valid. Nah, sekarang kamu perhatikan bagian chart ini paling kanan yang baru recently terjadi, ya. Jadi kalian bisa relate sama apa yang terjadi dengan Bitcoin price actions saat ini. Nah, di sini kamu perhatikan ada market keluar dari weekly balance dan tidak kembali ke value sebelumnya. Kamu perhatikan di sini sudah terjadi 3 minggu cluster, ya. Setelah itu price di hari Sabtu, ya, dia sudah ada price stalling. Di mana saat price ini sudah attempting untuk keluar dari value, akhirnya di level konsensus value area high, di sini ada partisipan buyer yang lebih banyak dari apa yang kita kira. Karena kalau misalnya dari market sideways, kita pasti punya tesis di mana hanya rotation yang most likely terjadi, ya kan? Di mana kalian bisa memanfaatkan yang namanya bearish rotation atau bullish rotation. Tapi in this case, kalian perhatikan di sini tidak kembali ke value sebelumnya. Dan poin pentingnya adalah range expansion itu bukan satu candle, tapi perubahan perilaku market. Kalau kamu perhatikan di level yang ini, kamu melihat ada harga yang accept atau diterima di atas balance sebelumnya. Nah, saat dia inisiatif, kalau misalnya kita replay FMJ, kita replay dari sini, coba aku kencengin sedikit. Nah, dia di sini expansion set keluar, ya, dia tidak kembali ke value. Sementara di TPO opening, ya, di sini sudah ada indikasi bahwa apa? Di sini terjadi ada pembangunan value yang dimulai di area yang baru. Dan weekly profile-nya ini bergeser naik dari yang tadinya di bawah. Sekarang weekly profile-nya ini ada di sini, opening range, ya. Nah, keadaan ini apakah kita bisa menjadikan ini range expansion yang valid? Yes, karena ciri-cirinya itu sudah terpenuhi. Yang pertama, harga accept di atas balance. Ini dia accept terhadap price discovery-nya, ya, setelah dia melakukan yang namanya expansion. Lalu yang kedua, weekly profile bergeser naik dan dia sedang building up value di atas area balance yang sebelumnya, ya. Yang ketiga, ya, ini kalian sudah perhatikan bahwa weekly profile, lalu ada value yang mulai dibangun di area baru. Nah, ini adalah rangkuman di mana kalian mulai mengerti mengenai range expansion yang valid. Nah, kalau seperti ini, kita harus masuk ke dalam topik selanjutnya, yaitu apa hubungannya dengan value area shift. Nah, di video sebelumnya aku sudah bahas tentang value area shift. Jadi kalau misalnya starting point kamu nonton video dimulai dari video yang ini, aku harap kalian bisa tonton dulu video yang sebelumnya. Aku akan tag di akhir video ya. Jadi kalian bisa relate. Nah, range expansion itu hampir selalu diikuti oleh value area shift. Nah, di chart ini kelihatan sangat jelas. Setelah market jalan, ya, setelah market jalan, value baru terbentuk lebih tinggi dari value sebelumnya. Selama, ya, ini syaratnya, selama value lama tidak disentuh lagi, bias market berarti sudah berubah. Sementara kita tahu ini sedang developing TPO weekly-nya dan hari ini masih hari Selasa. Jadi kita masih ada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu untuk apa? Untuk menunggu value yang sedang developing ini, apakah ini menjadi pure
range expansion yang valid atau tidak. Karena kalau misalnya value ini sudah developing ya, lalu price kembali ke value sebelumnya, berarti di sini ada pergeseran level konsensus. Ya, kalau aku hapus di sini. Nah, ini kan level konsensusnya. Di sini ada value area low ya yang sedang developing di sini. Lalu di sini ada value area high-nya. Selama price ini masih di dalam discovery zone, di mana ini ada acceptance early terhadap price discovery dan level auction yang baru. Kalau misalnya price ini failed untuk melakukan yang namanya value developing di luar value balance sebelumnya, dan kejadiannya dia balik ke value yang sebelumnya, artinya apa, fams? Artinya di sini ada pergeseran level konsensus. Kalau misalnya level konsensus itu betul-betul bergeser dan akhirnya ada bersinggungan dengan TPO yang sebelumnya, artinya di sini bisa menjadi indikasi ada range expansion yang fail. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan value area shift. Tapi untuk saat ini kamu bisa jaga-jaga bahwa ini ada indikasi awal bahwa ada value migration early di luar value balance sebelumnya. So, apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, kalau misalnya kalian pakai ExoCharts, kalian gunain yang namanya Classic Reading with Expensive Framework, kalian bisa mengetahui di mana adanya single prints. So, single prints ini adalah area kekosongan karena market bergerak terlalu cepat. Karena back again, market itu harus mengisi kekosongan sebelum menjadi balance kembali. Ya, tapi apakah kejadian ini pasti defisit single prints-nya? Well, di keadaan market yang seperti ini dan ini baru early range expansion, ada chance di mana dia akan defisit ataupun tidak. Karena back again, kita bukan fokus terhadap kekosongan yang terjadi di sini. Kita fokus terhadap valuation-nya. Jadi di mana range expansion ini, kita harus fokus apakah ini akan menjadi range expansion yang betul-betul valid selama satu minggu ini akan terbentuk atau tidak. Ya, jadi kalau kita bicara kapan jangan entry, nah berarti kalau market seperti ini ya, kalau misalnya kita perhatikan di bagian tengah chart, bolak-balik di area yang sama, itu bukan tempat maksa entry. Range expansion dari value ya ke value discovery ini tidak bisa diprediksi, tapi bisa dikenali saat terjadi. Jadi saat misalnya range expansion ini terjadi, well, ini tidak ada salah ataupun tidak ada yang benar ketika kamu coba cari setup range expansion. Karena movement ekspansi ini tentu saja ini hasil dari keluar berdasarkan market yang sideways sebelumnya. Jadi dari market keadaan yang balance seperti ini, lalu range expansion terjadi, ini momen ketika fase balancing ini sudah mulai selesai prosesnya. Nah, kejadian breakout ini kita nggak bisa prediksi, tapi kita bisa mengenali saat sudah terjadi. So, setiap approach dalam trading kalian saat kalian menggunakan framework ini, kalian bisa jadi lebih hati-hati. Karena ketika range expansion ini terjadi dan valid, nah kamu bisa tahu, oke, biasnya mulai shift, ya kan? Karena kita dari beberapa bulan lalu pun, dari mulai November ini sudah mulai migrate ke bawah terus, dan pada akhirnya ini sudah cukup ya, sekitar 4 minggu ditambah 3 minggu, ini udah sekitar 7 minggu market ini di dalam Bitcoin pair USDT ini clustering sideways. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang price mana yang paling betul akan defisit dan price mana yang akan dicapai, well, it depends on your risk management dan approach. Tapi aku pribadi, kalau market balance, aku akan hindari trade di pair ini, gitu. Apalagi kalau kita sudah tahu di TPO weekly ini value-nya nggak kemana-mana. Dan dengan adanya range expansion yang terjadi di sini, ini ngebuat aku mengenali. Jadi saat ini terjadi, aku bisa cari potensi. Untuk apa? Kalau bias ini betul-betul terjadi dan value shift betul-betul ke atas, well, aku bisa memanfaatkan proses auction ini menjadi long setup. Ketika apa? Ketika dia mencoba untuk retesting value sebelumnya or melakukan bullish rotation terhadap value yang sedang developing. Nah, jadi
ini maksudku, ketika kamu membaca framework, ini nggak ada yang namanya kamu harus chase the pump, chase the dump, ini jadi tidak ada yang terburu-buru gitu. Makanya kalau kita melihat market, ya, ini yang aku utamakan. Kalian harus bisa membaca market ini secara frameworknya, karena teknik probabilitas kalian itu pasti akan lebih strong ketika kamu mengenali value-nya gitu. Jadi bukan lagi feeling, ya, bukan lagi sinyal, tapi kamu tentang konteks dan resiko asimetri. Nah, itu baru kamu mempunyai approach yang sehat, ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang mindset, ya, kita harus tahu bahwa market itu adil. Dia selalu kasih tahu kondisinya. Jadi kalau misalnya market sedang clustering, kita ngelihat value, oke, market sedang clustering, value tidak ada shifting ke satu arah yang sama di atas atau ke bawah, dia hanya ke kanan. Nah, ini berarti kan artinya dia sedang balancing. Kita tahu kondisinya. So, kalau udah tahu kondisinya, kita bisa stay safe. Yang bikin rugi biasanya bukan arahnya, tapi trading di kondisi yang salah. Dan di chart ini sangat jelas. Market lama balance, lalu baru jalan, ya. Nah, ini keadaan dan kondisi di mana proyeksi kalian terhadap satu pair, apapun itu pairnya, mau kalian di instrumen saham, ya, mau di metals, mau di crypto, ya. Jadi kamu bisa menggunakan framework ini dengan sehat. Ya, jadi kamu bisa menghindari dan tidak kejebak sama movement ekspansi yang seperti ini, atau movement kejebak saat field auction ini terjadi. Jadi ketika kamu nggak tahu value kan, jadi kamu kira breakout ini adalah breakout yang valid, tapi taunya dia malah return to value. Tapi kalau misalnya kamu pakai TPO, kamu tahu valuation-nya, kamu tahu nilai partisipannya, ya. Jadi kamu bisa memahami market ini secara framework gitu. Jadi kamu lebih tahu how the market works, ya. Jadi intinya apa, Bang? Nah, range expansion, ya, range expansion itu jarang terjadi. Tapi ini bisa menentukan fase besar berikutnya. Kalau kamu belum paham, ya, balance versus imbalance, failed auction, dan return to value, range expansion, ini akan kelihatan random, ya. Ini akan kelihatan random, tapi kalau kamu betul-betul tahu how the market works based on partisipan di dalam auction, kamu jadi lebih paham how to handle the market, ya, how to handle pair tertentu saat kamu trading, ya. Subscribe kalau kamu mau belajar baca market dari struktur, bukan dari feeling, ya. Kamu bisa belajar dari video pertamaku sampai video hari ini. Semoga ilmunya semakin bermanfaat, karena like, subscribe, dan komentar kalian itu sudah lebih dari cukup untuk aku terus semangat ngebuat edukasi gratis ini untuk masyarakat Indonesia. Semoga semua masyarakat Indonesia di dunia trading ini punya approach yang lebih sehat berdasarkan framework, ketimbang kalian hanya depends sama teknik probabilitas saja. Oke, thank you semuanya. See you on the next video. Bye-bye.